Kita akan masuk teman-teman sekalian pada kesempatan ini hadis ke-16. Dan akan saya bacakan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salatal haidhi illa bi khimar." Jadi sebelum saya masuk ke terjemahannya, kita sedang membahas tentang masalah menutup aurat, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Terjemahannya, kata Nabi SAW, Allah yang maha suci tidak akan menerima sholat wanita yang telah haid atau maknanya balik kecuali dengan memakai kerudung. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Saya langsung baca penjelasannya dulu seperti biasa, lalu kemudian insya Allah kita akan tambahkan dengan beberapa informasi yang lain. Kata penulis kitab Al-Misbah Al-Munir berkata pada juz 1 halaman 181, khimar yang disebutkan dalam hadis ini adalah pakaian wanita yang dipakai untuk menutupi rambutnya. Bentuk jamaknya adalah khumur. Seperti kata kitab, jamaknya kutub. Ucapan seseorang ikhtamaratil mar'atu wa takhammarat artinya memakai khimar atau kerudung. Ini perkata atau penjelasan dari penulis Al-Misbah Al-Munir, ya, tentang potongan sabda Nabi SAW, tidak akan diterima sholat seorang wanita yang telah balik kecuali dengan khimar. Itu makna khimar tadi. Ibn Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid berkata di juz 1 halaman 116, jumhur ulama bersepakat bahwa pakaian yang bisa dipakai wanita dalam sholat adalah baju panjang dan tutup kepala dalam kurung kerudung. An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' An-Nawawi terkenal, ya, berkata pada juz 3 halaman 198, dalam kurung yang dapat dipakai dalam sholat adalah baju panjang wanita, atau dan dalam kurung tadi yang dapat dipakai dalam sholat, tutup kurung, ya, adalah baju panjang wanita dalam kurung dir, ya. Tutup kepala atau kerudung dalam kurung khimar, dan mantel dalam kurung milhafa. Demikian nas atau redaksi dari Imam Syafi'i. Jadi artinya semuanya tertutup, kecuali di sini tidak disebutkan bagian wajah saja. Karena semuanya dianjurkan untuk ditutup. Di sini baju panjang bagi wanita, kerudung menutupin kepalanya, dan juga mantel, ya, baju yang menutupin seluruh tubuh. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni pada juz 1 halaman 638 mengatakan, disunnahkan bagi wanita yang akan mengerjakan sholat agar memakai baju panjang dan kerudung yang menutupi kepala dan lehernya, serta memakai jilbab yang melingkar di atas baju panjang. Jadi sudah ada baju, ditutup lagi dengan jilbab. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar dan anaknya Aisyah, juga dinukil pendapat dari beliau, Abid as-Salmani dan Atha. Dan ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ia berkata lagi, para ulama umumnya sepakat bahwa dengan pakaian panjang dan menutup kepala. Apabila ditambah dengan pakaian lain, maka itu lebih baik dan lebih menutup aurat. Karena wanita yang memakai jilbab, maka dia menghindarkan dirinya agar tidak terbuka pakaian tersebut ketika ruku dan ketika sujud. Juga agar pakaiannya tidak membentuk lekuk tubuhnya. Kemudian pembahasan tentang pakaian yang sah dipakai untuk sholat, yaitu dapat menutupi anggota badan yang wajib ditutupi. Ini masih perkataan Ibnu Qudamah, ya, dalam kitab Al-Mughni. Dan Ibnu Qudamah mengatakan atau mengutip perkataan Imam Ahmad rahimahullah, mayoritas para ulama sepakat dengan pakaian dir. Dan dir artinya pakaian yang panjang. Dan khimar.
kerudung penutup kepala. Demikian juga dengan atau karena pakaian tersebut dapat menutupi seluruh yang wajib ditutupi sehingga sholatnya sah. Jadi dalam mazhab Syafi'i sudah disebutkan, dalam mazhab Ahmad Hambali sudah disebutkan, ya. Dan dalam mazhab Malikiyah juga sudah, ya. Hanafiyah juga sudah disampaikan. Artinya imam-imam 4 ini betul-betul menekankan tentang masalah hijab. Penulis kitab Al-Aunul Ma'bud pada juz 2 halaman 345 berkata, maksud hadis tersebut adalah wajib bagi wanita untuk menutup kepalanya dalam sholat jika ia sudah balik dan telah keluar darah haid. Al-Hafidh, maksudnya Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fath, ya, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, juz 1 halaman 482, menukil Ibnu Mundir rahimahullah menceritakan dari jumhur ulama bahwa wajib bagi wanita memakai penutup kepala dan baju panjang ketika sholat. Maksud dari keterangan tersebut adalah pakaian yang menutupi tubuh dan kepalanya. Jika pakaiannya lebar dan panjang sehingga menutupi kepalanya dengan pakaian tersebut, maka hal tersebut diperbolehkan. At-Tirmidzi rahimahullah berkata, perkataan Rasulullah SAW, haid, tanda kutip, artinya wanita yang sudah balik, yaitu jika ia telah haid. Dan hadis Aisyah radhiyallahu anha ini adalah hadis hasan, ya, atau bisa diterima dan bisa dijadikan sandaran untuk beramal menurut para ahli ilmu. Sesungguhnya apabila wanita telah balik lalu dia sholat, namun sebagian dari rambutnya ada yang terbuka atau terlihat, maka sholatnya tidak sah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Dia pun mengatakan bahwa seorang wanita tidak boleh sholat ketika dalam keadaan sebagian dari sebagian tubuhnya ada yang terbuka. Imam Syafi'i berkata, ada yang berpendapat bahwa apabila bagian luar kedua telapak tangan atau ada yang berpendapat bahwa apabila bagian luar kedua telapak kakinya terbuka, maka sholatnya sah. Jika ingin mengetahui masalah ini secara rinci atau lebih terinci, bisa lihat kitab Ma'alim As-Sunan juz 1 halaman 180. As-San'ani dalam Subulus Salam. Tentu tadi pendapat itu Imam Syafi'i yang mengatakan ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Tapi dalam mazhab beliau semuanya tertutup. Ya, sampai ke telapak kaki pun tidak ternampak. Ya. As-San'ani dalam Subulus Salam pada juz 1 halaman 255 berkata, Nafiyul qabul atau tidak diterimanya sholat yang dimaksudkan di sini adalah tidak sah dan tidak diberi pahala. Tetapi terkadang lafaz qabul atau diterima diungkapkan secara mutlak dalam kurung tidak terikat. Namun yang dimaksudkan dengannya adalah status ibadah yang mengakibatkan pemberian pahala ibadah. Apabila ia tidak diterima, maka itu merupakan peniadaan terhadap pahala ibadah tersebut, bukan meniadakan sahnya ibadah. Sebagaimana terdapat dalam hadis, Inna Allah la yakbalu salatal abiqi wala man fi jawfihi khamrun. Sesungguhnya Allah tidak menerima solat seseorang budak yang melarikan diri dari tuannya dan solat seseorang yang di dalam perutnya ada khamar atau minuman keras. Kata beliau, demikianlah penjelasannya dan kami telah menjelaskan dalam kitab Risalah Isbal dan Hawashih Syarah kitab Al-Umdah bahwa peniadaan diterimanya ibadah itu sejalan dengan peniadaan sahnya ibadah. Adapun sabda Rasulullah SAW, illa bi khimar, kecuali dengan memakai kerudung, menunjukkan bahwa seorang wanita wajib menutup kepalanya, lehernya, dan lainnya yang biasa ditutup dengan khimar atau kerudung. Ini semua syarah dan penjelasan yang disampaikan oleh penulis. Kalau kita bisa simpulkan ya, dari apa yang beliau sampaikan adalah wajibnya wanita menutup aurat. Karena bahasanya di sini lebih banyak ke masalah atau hadis ini menyinggung tentang masalah sholat, tentu saja bukan berarti menutup aurat khusus untuk sholat. Tetapi penulis sudah mengangkat pendapat tadi yang terakhir sekali disebutkan, maka wanita dalam sholat punya kewajiban menutup aurat mereka sebagaimana umumnya mereka menutup aurat di luar sholat. Nah,
Di sini teman-teman, di luar sholat, ada bahasan tersendiri tentunya tentang menutup aurat di luar sholat. Maka ada rincian, kalau dia sedang bersama suaminya, dia nggak ada kewajiban tutup auratnya. Atau dia bersama dengan mahramnya, anaknya, pamannya, ayahnya, saudaranya, maka dia boleh tidak menutup sebagian dan menutup sebagiannya, seperti bagian kepala, bagian tangan, nah, itu bagian kaki tidak ditutup. Ya. Kalau bersama dengan mahram umumnya, kalau sama suami tentu walaupun tidak menggunakan busana. Nah, tetapi kalau ketemu dengan yang bukan mahramnya, maka wajib menutup semuanya. Jadi kalau di luar sholat ada rinciannya. Tapi kalau di sholat memang tanpa terkecuali dia sedang sholat sendiri, dia sedang sholat berjamaah, dia sholat sama suaminya, dia sholat sama mahramnya, atau sholat secara umum semuanya tetap harus tutup aurat. Ya. Jadi kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya seorang wanita wajib menutup auratnya dalam sholat. Ya. Dan juga di luar sholat. Tadi bahas tentang sholat sudah saya jelaskan. Ya. Jadi ini pelajaran yang paling penting dan ini hal yang paling harus diperhatikan. Sekarang kita masuk teman-teman, tambahan informasi yang akan kami sampaikan adalah mutiara yang kedua yang kita bisa ambil. Yaitu bagaimana menutup aurat yang benar di dalam agama. Jadi ini yang tidak kalah pentingnya. Baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Kita renungi dulu bersama-sama sabda Nabi SAW. Itu disebutkan oleh Syekh Albani dalam silsilah ahadith as-sahihah atau silsilah as-sahihah di nomor 1849. Saya bacakan sabda Nabi SAW ini. Khairu nisaikumul wadudu al-walud. Saya ulangi. Khairu nisaikumul wadudul walud. Al-muwasiyatu idza taqaina Allah wa syarru nisaikumul mutabarrijatul mutakhayilatu wa hunnal munafiqatu la yadkhulul jannata minhunna illa mithlul ghurabil a'sam. Artinya wanita-wanita kalian yang terbaik adalah yang penuh dengan kasih sayang. Khairu nisaikumul wadud. Al-wadud artinya yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, lembut. Al-walud, subur. Ya, memiliki banyak keturunan. Al-muwatiyatu artinya yang selalu taat pada perintah suaminya selama bukan maksiat. Al-muwasiyatu di sini terjemahannya mirip sama. Al-muwatiyatul muwasiyatu maksudnya adalah jadi satu rangkaian, yaitu yang selalu taat dan mengikuti perintah suaminya. Bila mereka bertakwa kepada Allah, idza taqaina Allah, maka itu menjadi wanita yang terbaik di muka bumi. 3 sifatnya, penuh dengan kasih sayang dan cinta, subur dan patuh serta selalu taat dengan suaminya. Kalau mereka bertakwa kepada Allah, maka itu akan menjadi luar biasa ajang pahala yang besar buat mereka. Kemudian kata Nabi SAW, ini saksi bahasan kita, wa syarru nisa'ukumul mutabarrijat, dan seburuk-buruk wanita kalian dari kaum muslimin, yaitu yang tabarruj, maksudnya menampakkan perhiasan kepada laki-laki yang bukan mahram. Al-mutakhayyilat, yang sombong dan juga angkuh. Ya. Wahunnal munafiqat, ketahuilah mereka adalah wanita-wanita munafik. La yadkhulul jannata minhunna illa mithlul ghurabil asam. Tidak akan pernah ada yang masuk surga dari kalangan mereka kecuali sangat langkah, hanya seperti ghurabil asam. Apa itu ghurabil asam? Burung gagak yang berwarna hitam, ya. Gagak hitam yang kedua kakinya atau kedua sayapnya atau perutnya berwarna putih atau merah. Burung gagak kan hitam semua bulunya. Tapi jarang sekali terjadi ada beberapa burung gagak yang semuanya hitam tapi dadanya
berwarna putih atau kakinya berwarna putih gitu ya. Atau ada sebagian bulunya di bagian kepalanya berwarna putih. Ini jarang terjadi. Hadits ini kita bisa lihat pelajaran bagaimana Nabi SAW membagi wanita umat ini menjadi dua bagian. Akan menjadi yang terbaik dari umat ini, layak menjadi istri, layak menjadi ibu, layak menjadi saudari, layak menjadi anak, layak menjadi ya, tante ya. Walaupun sebenarnya tidak menghapus status mereka gitu. Tapi yang paling layak untuk kita hormatin dan mengatakan mereka wanita terbaik umat ini adalah tadi. Yang penuh dengan kasih sayang. Ini kelihatan dari kelembutan. Kelembutan suara, sikap, ya, karakter. Kemudian subur. Bukan mandul. Maksud dalamnya juga sini adalah suka dengan keturunan ya. Karena walaupun dia subur tapi kalau nggak mau hamil, maka juga ada kendala di sini. Karena yang dimaksud dengan walud adalah memang dia suka melahirkan, subur punya keturunan banyak. Dan sudah disebutkan tadi al-muwatiyatul muwasiyah. Artinya yang selalu taat dan patuh pada perintah suaminya. Ini manusia terbaik, wanita terbaik dari umat ini. Semoga Allah jadikan para pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, kerabat-kerabat kita ya, menjadi wanita-wanita yang seperti ini insya Allah. Kemudian disebutkan setelah itu, yang ini yang ingin kita titik beratkan, tentang wanita terburuk dari umat ini, bahkan mereka masuk dalam kategori wanita munafik. Siapa mereka? Cirinya apa? Nabi SAW sebutkan. Al-mutabarrijat, al-mutakhayyilat. Dua disebutkan. Mutabarrij artinya yang memperlihatkan anggota tubuh atau perhiasan yang tidak layak dilihat kecuali oleh suaminya atau oleh mahramnya. Maka ini mutabarrij. Ini yang paling pertama disebutkan ciri wanita terburuk dan bahkan divonis oleh Nabi SAW sebagai munafik. Dan yang kedua adalah sombong. Yang jadi saksi bahasan kita di sini teman-teman yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana jelas sekali sabda Nabi SAW al-mutabarrijat. Begitu juga ada hadis yang perlu setiap muslimah hati-hati dalam masalah ini. Jadi dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau dalam sholat, sholat mereka tidak diterima kalau terlihat auratnya. Di luar sholat mereka akan panen dosa kepada dari semua orang yang melihatnya. Menikmati kalau dia buka auratnya. Kata Nabi SAW, simfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua golongan dari ahli neraka yang belum aku lihat ya semasa hidupku maksudnya. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadrimuna bihan nas. Satu kaum yang mereka punya cambuk-cambuk seperti dari ekor sapi ya yang digunakan untuk memukul orang secara zalim. Sebagian ulama mengatakan ini adalah polisi-polisi dari pemimpin zalim ya, dari zaman ke zaman yang memang selalu zalim, mengambil hak orang lain dengan cara paksa. Di zaman Nabi SAW belum ada mereka. Dan yang kedua dari saksi bahasan kita, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat. Yaitu wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Ia berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan bahu dan punggungnya dan rambutnya dalam kurung disasak seperti punuk unta yang condong. Hadis sahih riwayat Muslim nomor 3971. Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan dalam majmu' fatwa beliau di jilid 22 halaman 146. Sabda Nabi SAW, tanda kutip berpakaian tetapi telanjang, ciri ahli neraka dari wanita ini, mengandung makna bahwa seorang wanita berpakaian dengan pakaian yang tidak menutupi auratnya. Maka wanita itu seperti berpakaian akan tetapi hakikatnya ia telanjang. Karena ketatnya, karena tipisnya, karena ditutupnya sebagian dan dibuka sebagian. Contohnya kata beliau, ia berpakaian dengan pakaian yang tipis yang memperlihatkan warna kulitnya. Atau berpakaian ketat sehingga memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya yang menimbulkan fitnah. Seperti tanda kutip ya,
pinggul dan pantat bagian belakangnya. Atau seumpama dengan itu. Pakaian wanita muslimah itu harusnya menutupi aurat. Tidak boleh memperlihatkan badannya atau lekuk-lekuk anggota tubuhnya. Hal ini hanya bisa dicapai dengan berpakaian tebal lagi longgar. Jadi ini statement daripada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita coba teman-teman sekalian sekarang lebih dalam setelah memberikan kronologis tadi tentang ancaman orang yang tidak tutup aurat, maka harusnya seperti apa pakaian hijab yang syar'i itu. Yang pertama, harusnya menutup seluruh badan. Ya. Sebagaimana dinukil dari pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan satu riwayat tentang Imam Ahmad. Dan Ibnu Muflih mengatakan, juga menukil dari ulama-ulama Palestina. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul lil a'udzu billahi minasyaitonir dalam surah An-Nur ya ayat 31, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihin أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Bagaimana Allah dengan sangat jelas, gamblang, tegas menekankan masalah ini. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman. Kalau anda mengaku beriman kepada Allah, maka anda tentunya akan merenungi ayat ini. Kan katakanlah kepada para perempuan yang beriman. Apa perintah Allah? Agar mereka menjaga pandangannya. Ini perintah yang pertama. Nggak boleh jelalatan, lihat yang haram. Yang kedua, dan memelihara kemaluannya, tidak berzina. Yang ketiga, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya. Yang ketiga. Yang kecuali yang biasa terlihat. Makna biasa terlihat adalah wajah dan telapak tangan dalam pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan jangan menampakkan perhiasan auratnya. Nah, yang keempat. Tutup aurat tapi tidak boleh menampakkan auratnya. Jadi tidak boleh ketat, tidak boleh tipis. Ya. Kecuali kepada suami mereka. Kalau suami tidak ada masalah. Boleh menampakkan bagian rambut bahkan seluruh tubuh. Atau boleh menampakkan sebagian kepada ayah mereka. Atau ayah suami mereka, mertua. Ya, karena itu sudah jadi mahram. Atau putra-putra mereka. Atau putra-putra suami mereka. Anaknya sendiri. Atau dia nikah sama duda punya anak. Ya, laki-laki. Setelah dia menikah sama si duda ini, si perempuan ini, maka dia, anak-anak suaminya menjadi mahramnya. Atau saudara-saudara laki-laki mereka. Atau putra-putra saudara laki-laki mereka. Keponakan dari saudara laki-laki. Atau putra-putra saudara perempuan mereka. Ponakan dari saudari perempuan. Atau para perempuan sesama Islam dalam kurung, ya. Atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan. Jadi sudah sangat tua sekali dan perempuan ini pun kadang-kadang harus terbuka mungkin bagian kepalanya, bukan seluruhnya. Ini ada yang mengatakan masih dibolehkan di sini sebagaimana Allah SWT sebutkan, ya. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, belum balik, masih kecil. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, hai orang-orang beriman, agar kamu termasuk beruntung. Jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh wanita untuk menutup auratnya. Dan tidak boleh memperlihatkan kecuali pada golongan-golongan tertentu saja.
Sebagian ahli tafsir memaknakan potongan firman Allah SWT illa ma zahara minha, kecuali yang biasa terlihat yakni wajah dan kedua telapak tangan, dan ini pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in dari kalangan sahabat, juga merupakan pendapat dari tabi'in seperti Sa'id bin Jubair, Mujahid, Atha dan Ad-Dahhak. Ini diambil dari tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-Tabari. Yang kedua, teman-teman sekalian, yang harus diperhatikan dalam masalah penutupan aurat wanita ini, jilbabnya. Kalau tadi kan itu bajunya ya, yang kita bahas yang poin pertama itu adalah bajunya. Jadi bagaimana baju itu menutupi ya, seluruh badan. Kemudian yang kedua adalah jilbabnya sendiri, bagian kepalanya. Juga sama, dianjurkan menutupi kepala, leher, dan jauh lebih baik kalau ikut menimpa jubahnya. Dan ada pendapat juga mengatakan masuk dalamnya wajah, dia menutupnya. Dalilnya adalah surah Al-Ahzab ayat 59 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang beriman, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Allah memerintahkan kepada istri-istri kaum mukminin jika mereka keluar rumah karena suatu keperluan, hendaklah mereka menutupi wajah mereka dengan jilbab, dalam kurung pakaian sebagian ya, pakaian yang atau kain yang menutup kepala mereka. Mereka dapat menampakkan kedua matanya. Ini dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi bagian kepala ini pada saat beliau menafsirkan surah Al-Ahzab, beliau mengatakan masuk dalamnya adalah menutupi wajah mereka kecuali dua mata. Ya. Sebagaimana juga Qatada berkata tentang tafsir surah Al-Ahzab ayat 59, Allah memerintahkan para wanita jika mereka keluar rumah agar menutupi alis mereka, sehingga mereka mudah dikenali dan tidak diganggu. Maksudnya dikenali sebagai muslim atau muslimah. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir dan dihasankan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam Jami' Ahkamin Nisa. Ya. As-Suyuti juga berkata, ayat hijab ini, Al-Ahzab 59, berlaku bagi seluruh wanita. Di dalam ayat ini terdapat dalil kewajiban menutupi kepala dan wajah bagi wanita. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam Hirasatul Fadilah, halaman 51. Jadi pendapat ini, pendapat yang dicenderung juga oleh Imam Ahmad rahimahullah, juga sebagaimana dinukil dari Qatada dan Ibnu Abbas, juga dinukil dari As-Suyuti, kalau wanita menutup badannya seluruhnya, tadi yang pertama, yang kedua menutup juga kepala dan wajah semuanya. Ya. Kecuali bagian mata saja agar mereka bisa melihat. Gitu kan. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwasanya boleh menampakkan bagian wajah dan telapak tangan. Tapi itu pun menampakkannya memang karena dibutuhkan, dalam arti kata memang yang biasa nampak. Jadi bukan berarti ada sebagian wanita pakai jilbab lalu kupingnya juga dicantolin jilbabnya gitu kan. Atau terlalu melebar sehingga terlalu banyak bagian wajah juga yang nampak. Ya, tapi yang normal saja. Itu yang pendapat yang membolehkan memperlihatkan wajah. Tapi kalau pendapat tadi yang dinukil dari Ibnu Abbas dan juga kata dari tafsir surah Al-Ahzab ayat 59, justru anjuran untuk menutupnya. Sampai menggunakan, kalau kita mungkin menggunakan cadar ya kalau sekarang, ya, bisa kain itu terpisah, jilbab sama cadar seperti biasa, atau memang ada jilbab yang sudah cambung sama cadarnya gitu. Itu pun kalau pakai dianjurkan agar alisnya ditutup ya. Karena wanita yang bercadar kemudian memperlihatkan alisnya, itu akan lebih besar fitnahnya gitu kan, daripada dia tidak bercadar malah. Dan ini khilaf di antara ulama tentang masalah
menutupi wajah tersebut ya. Tapi disepakati oleh mereka untuk menggunakan kain yang diulurkan dari kepala sampai ke seluruh tubuh ya, atau menimpali baju gamis yang dia pakai. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan juga, tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Dan ini sudah pernah kita singgung sebelumnya sebenarnya, tapi ini berhubungan dengan masalah hijabnya. Karena kayak satu paket gitu ya. Karena Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihaha fahiya zaniyah. Sudah kita paparkan tentang masalah parfum yang kalau tidak salah di 2-3 hadis sebelum ini. Wanita mana saja yang memakai parfum lalu lewat di depan laki-laki agar mereka mencium wangi tubuhnya, ya, maka ia adalah seorang pezina. Ya, dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar. Hadis ini hadis yang hasan diriwayatkan oleh Syekh Albani, ya, dinukil oleh beliau. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar. Saya tidak perlu bahas lagi tentang masalah parfum ini karena ada yang dibolehkan di depan suami dia boleh pakai wangi, terserah dia wangi seperti apa. Di depan mahramnya juga boleh dia pakai gitu kan. Dan kalau dia harus pakai di depan mahramnya pun dipilihkan yang warnanya terang tapi baunya tidak terlalu keras ya. Dan sudah kita paparkan panjang lebar, atau tidak menyengat baunya. Ini juga sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Di poin yang keempat adalah harusnya longgar. Jadi tadi sudah kita bilang menutup tubuh seluruhnya. Tapi harus diperhatikan longgarnya juga penting. Jadi tidak membentuk lekuk-lekuk tubuh. Ini juga masuk dalam syarat hijab dan pakaian syar'i. Di sholat dan di luar sholat tentunya. Ya. Juga tidak transparan. Jadi tipis, tidak tipis ya. Dan juga tidak ketat. Nah ini kan dua hal yang kadang-kadang ketemu ya. Ada orang sudah ketat, tipis lagi. Ketat saja sudah nggak boleh, tipis juga nggak boleh. Kalau digabungkan keduanya lebih buruk lagi. Oleh karena itu di syarat yang keempat pakaiannya syar'inya adalah bagaimana dia longgar dan juga tebal, tidak tipis. Ya. Kita sudah jelaskan tadi hadis Nabi SAW, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan ahli neraka yang belum aku lihat, maksudnya di masa hidup beliau belum pernah kelihatan dua golongan ini. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqarah. Satu kaum yang selalu membawa pecut cambuk dari ekor sapi yang menyambuk orang dengan zalim. Dan yang kedua, wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti ma'ilah. Ya, saya ulangi, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilati la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujidu min masirati kadza wa kadza. Dan golongan kedua adalah wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Ya. Ia berjalan berlenggak-lenggok, menggoyangkan bahu dan punggungnya dan rambutnya disasak seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga, padahal sesungguhnya aroma surga tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima teman-teman, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Karena Nabi SAW mengatakan, la'anallahu ar-rajula yalbasu libsatal mar'ati wal mar'ata talbasu libsatal rajul. Allah Ta'ala melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan melaknat wanita yang memakai pakaian laki-laki. Ya, hadis ini sahih. Disebutkan dalam Sahihul Jami' oleh Syekh Albani nomor 5095. Ini sudah umum tentunya, ya tidak boleh menggunakan pakaian yang memang laki-laki ya. Lebih baik dihindari dan harus dihindari memang walaupun di rumah ya. Apalagi kalau menggunakan pakaian-pakaian seperti, kan ada juga gamis laki-laki ya. Jadi nggak boleh dipakai gamis laki-laki itu oleh perempuan ya. Karena itu kalau itu khas laki-laki. Kemudian yang keenam, tidak menyerupai pakaian wanita-wanita non-muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka ia termasuk dari kaum itu. Ya, hadis ini hasan sahih. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan ini teman-teman, kalau Anda mengatakan bagaimana bisa saya pakai pakaian jilbab, pakai jubah,
lalu saya menyerupai pakaian orang kafir? Jawabannya iya, kan ada biarawati pakaiannya begitu kan, pakai jilbab juga mereka. Jadi mereka punya ciri khas yang memang orang tahu begitu lihat, oh ini pakaian biarawati. Setiap muslimah harusnya menghindari masalah itu. Apalagi mereka juga menggunakan simbol-simbol dengan kalung salibnya misalnya dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketujuh, tidak menggunakan pakaian syuhrah. Ya. Pakaian syuhrah ini pakaian yang membuat warna terlalu menyolok, yang membuat orang menilainya negatif atau dia tampil beda. Jadi walaupun hijab syar'i tidak boleh ada syuhranya. Karena kata Nabi SAW, man labisa thawba syuhratin albasahu Allah yawmal qiyamati thawban mithlahu thumma yulhabu fihi an-nar atau yulhabu fihi an-nar. Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah, maka pada hari kiamat Allah akan memakaikan pakaian seperti itu yang ia kenakan di dunia, kemudian dinyalakan dengan api atau akan menjadi api yang akan membakarnya. Ini hadis sahih disebutkan dalam Sahihul Jami' nomor 5095. Ya. Dan hadis ini, pakaian syuhrah dijelaskan oleh para ulama adalah pakaian yang memang digunakan untuk berbangga-bangga dan menyolok dengan sendirinya, baik itu warnanya, ya, atau pernak-perniknya, sehingga dia pun kelihatan tampil beda dibandingkan orang-orang lainnya. Nah ini beberapa poin teman-teman sekalian yang perlu diperhatikan dalam masalah hijab ini. Kalau kita kembali ke bahasan kita masalah sholat, maka juga alangkah baiknya seorang wanita menghindari mukennah mungkin ya, kalaupun dipakai di rumah yang terlalu menyolok, ya, yang akhirnya berlebihan dalam masalah warna dan seterusnya. Tapi dia menggunakan karena tujuannya adalah hijab syar'i, dia menutup auratnya. Jadi definisi tutup aurat berlaku dalam sholat dan di luar sholat. Apa yang berlaku di luar sholat, berlaku juga dalam sholatnya. Jadi bukan berarti di luar hijab syar'i, dalam rumah, lalu kemudian dia pakai ya mukena yang ketat misalnya, atau dia pakai mukena yang banyak sekali kembang-kembangnya yang berlebihan, yang mungkin akhirnya memasukkan dia dalam masalah syuhrah tersebut. Ya. Maka sebaiknya dihindari. Dia cari mukena yang lebih sederhana dari sisi motif ya. Lebih baik lagi kalau dia polos, itu jauh lebih baik. Karena tujuannya adalah sholat. Dan Anda menutup aurat di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahasan kita teman-teman sekalian.